Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ansurna fi mujahidin Palestin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, yang menguji siapa di antara kita yang amalnya paling baik. Yang mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa diberkahi oleh Allah di setiap langkahnya, di setiap nafasnya, di setiap geraknya, dan setiap hal-hal kecil yang melingkupi kehidupan kita. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah sudah musim hujan ya. Hujan itu kan salah satu fenomena alam yang kemudian menunjukkan kepada kita, walaupun dia kecil ya, tapi air banyak kan tetap aja kita terjadi jiper ya. Hujan teh kecil, nggak ada kan? Akang teteh pernah nemuin hujan segede durian? Kupret, kebayangnya hujan. Tapi kan tetes-tetesan tuh kecil. Makanya tetes-tetesan hujan itu menemani dan menyamarkan air mata kita. Makanya kalau di Eropa mah ada yang namanya winter depression Kang ya. Winter depression itu ada masa-masa tertentu di periode waktu tertentu yang itu musim dingin memang memicu orang untuk menjadi depresi, tidak berdaya gitu. Nah, termasuk kalau di kita mah kan gloomy ya, itu tuh ketika musim hujan. Nah itu tetesan kecil namanya membuat kita luar biasa. Terus salah satu terapi. Jadi kalau akan teteh ngerasa bararaal, you know baal, when we cannot feel anything at all, itu namanya baal, numbness ya. Salah satu terapi yang paling dianjurkan apa coba? Dikasih percikan-percikan air atau merasakan tetesan air hujan. Luar biasa. Jadi kalau anak teteh lagi merasa kebal ya. Dulu mah ya kalau dikelaksonin sama supir angkot aja kita tuh suka GR ya. Apa sih? Enggak gitu ya. GR gitu ya. Tirit gitu ya. Gitu. Ini mah sopir angkot maksa juga kita diem aja gitu ya. Ada yang ngedoain juga kita nggak GR gitu ya. Saking baalnya kita. Terapinya lewat tetesan air hujan. Makanya alhamdulillah nikmati tiap hal-hal kecil. Seperti yang akan kita bahas kali ini ya, all the small thing. Sudah lama kita tidak berjumpa ya. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi di masjid yang luar biasa, Masjid Al-Latif, yang membuat hati kita lembut ya. Saya selalu kangen datang ke sini karena pulang itu jadi lembut ya. Bukan letoy ya, tapi jadi lembut. Dilembutkan hatinya, tapi mudah-mudahan dikuatkan langkah gerak dan semangatnya. Alhamdulillah saya suka nyimak ya, walaupun lagi ngisi di luar, ini siapa yang ngisi ya, malam juga suka nonton ya di streaming. Oh ini asik juga, keren, mantap ya. Jadi mudah-mudahan jadi penguat kita, jadi penyemangat kita ya, penyemangat ya, mutaharoki ya, harokah, jadi membakar semangat kita untuk mau jadi pribadi yang lebih baik. Saya di belakang tadi baru ngobrol sama Kang Idai. Saya tuh lagi menemukan, saya dan tim di Sintesa itu lagi banyak dicurhatin dan dikeluhkan sama institusi terkait fenomena yang lagi naik sekarang, fenomena bunuh diri ya. Jadi kebanyakan rata-ratanya di usia 21 sampai 22. Berarti buat akan teteh yang udah lewat 21-22, udah lewat masa-masa mau bunuh dirinya ya, cik marariki udah lewat. Nah yang 21-22 tunggu dulu lah setahun lagi. Insya Allah mau kepikiran dari, insya Allah kepikiran jadi nikah gitu. Aduh gak mau. Nah itu yang kemudian lagi pada gemas karena juga banyak institusi, sekolah, lembaga pendidikan yang malah menutupi. Soalnya malu ya, oh berarti saya sebagai lembaga pendidikan gak bisa nge-handle siswanya, gak bisa nge-handle mahasiswanya. Jadi kami akademisi dan juga para tenaga kesehatan kesulitan mengakses fenomena kesehatan mental ini. Padahal percobaannya naik
naik banget, persenannya naik. Jadi kalau 2017 itu khawatir karena 3% tuh tingkat percobaan diri, 18, 19, 21 tuh mencelong banget, jadi udah sampai double digit. Dulu cuma 3%, udah sampai double digit kan ya, belasan, itu lumayan. Nah, sekarang udah naik katanya di angka 20-an, 21 kalau nggak salah. Katanya ya kalau nggak salah, karena kita nggak dapat data, karena kebanyakan orang nutup-nutupin. Jadi kan kita nggak dapat datanya, belum tentu sedikit ya, bisa jadi banyak, tapi kita nggak tahu. Nah, salah satu yang kemudian pengen dibahas sekarang adalah seringkali kita tuh suka menyepelekan hal-hal kecil. Makanya tema kali ini adalah all the small things ya. Buat anak zaman saya mah ya, jadi itu tuh lagu yang terkenal zaman dulu mah. Saya tuh dulu pengen dianting ya, ada apa namanya? Ada tetep kawatnya, sengaja diputer-puter dijadikan anting dan sieun ya kalau dicolok beneran mah ya. Jadi sok-sok antingan di sini wah. Nah, ya. Makanya istilahnya waktu dulu tuh pengen jadi gotik gitu lah. Goblok tiletik. Astagfirullah. Ya. Mohon maaf ya teman-teman yang gara rotiknya. Nah, makanya ini jadi fenomena menarik karena kita tuh suka melupakan dan menyepelekan hal-hal kecil ya. Hal-hal yang kecil ini kemudian jadi hal-hal yang besar. Kenapa? Karena ternyata kita tuh sering dipaparkan hal-hal yang besar, yang bombastis dan fantastis. 2 minggu lalu saya kebetulan diminta mewakili guru saya untuk ikut satu konferensi internasional, untuk lewat Zoom ya. Konferensi internasional itu isinya profesor-profesor psikologi Islam. Jadi diundang dari International Islamic Psychology Association sama Islamic Psychology Association. Nah, mereka tuh ngebahas banyak. Salah satunya yang dibahas adalah surat Al-Zalzalah. Ya, kalau Akang Teteh tahu ya surat Al-Zalzalah tahu ya? Yang gimana depannya? Inna atoina? Bukan, bukan. Atau jangan itu. Ya, kalau Akang Teteh tahu surat Al-Zalzalah, ya, waktu itu dibahas yang dimaksud dengan Al-Zalzalah, dan banyak kan kalau ulama-ulama tafsir yang kita tahu membahas surat ini, membahas ayat-ayat di dalam surat ini, konteksnya adalah pasti hari kiamat, gitu ya. Jadi yang dimaksud Al-Zalzalah digoncangkan itu urusannya adalah urusan perkiamatan ya. Idza zulzilatil ardu, jadi digoncangkan ardu, bumi ini, jadi bumi ini digoncang tuh merujuk ke nanti terkait dengan hari kiamat. Nah, waktu itu dibahas sama para profesor itu, saya menyimak doang ya, dan cus pakai bahasa Inggris ya. Kadang bahasa Inggrisnya juga kan logatnya macam-macam ya, ada logat Turki, ada logat kebarat-baratan, ada logat, wah pokoknya mau nyimak kecil. Baru dulu kan beda jam ya, jadi kita itu jam 11:30 mulai, bayangin 11:30 tahu kata-kata akan biasanya ngapain? Ini tidur ya. Aku mau mencoba menyimak. Ternyata yang dimaksud goncangan di sini itu adalah sensasi. Jadi kan karena banyaknya orang sosial, Al-Zalzalah yang dimaksud adalah sensasi. Sekarang teh bumi ini tuh banyak digoyang, digoncang sama sensasi-sensasi. Sensasi-sensasi itu yang kemudian membuat kita itu mestinya makin ngeh ya, ketika ada sensasi yang mendistraksi. Ya mudah-mudahan gak bingung ya istilahnya. Ada sensasi, tahu nggak sensasi? Aduh, harus ada coret ya. Kita harus punya bahasa yang sama. Ciri khasnya kajian sama saya begitu ya, kita harus punya bahasa-bahasa keren ya. Sensation, sensation. Nanti kalau yang review-review yang nge-tag saya di story harus benar nulisannya, jangan sampai typo ya. Sensation. Oh iya ya, saya jadi ingat. Ada satu brand parfum. Tiba-tiba kontak Kang Zen. Ada nggak ya teori-teori psikologi tentang parfum? Atau banyak pisan teori psikologi tentang parfum mah. Justru kita akan ke-trigger memori itu lebih kuat. Itu gara-gara apa coba? Gara-gara indera apa? Indera penciuman. Sok Akang Teteh ngelihat mie,
pengen mie kan. Tapi kalau ngambe bau mie, beda atau pengennya dibanding ngeliat maknya nggak. Mencium bau mie, sanggup. Air saus, padahal itu kan jauh. Makanya pernah nggak Akang Teteh ngeliat ada orang bawa piring sama nasi datang ke tukang sate. Tukang sate geber-geber hasil, dia sama hasil lagi. Sangu. Karena apa coba? Indra penciuman itu ngaruh banget ke kognitif dan psikologi seseorang. Itulah kenapa Rasulullah hobinya paling suka terkait apa coba? Wewangian, iya nggak? Karena wewangian itu ngaruh banget sama psikologi seseorang. Rasul itu malah ada yang sampai bilang di As-Samailal Muhammadiyah itu malah kayak yang seperti wanginya itu seperti yang menyiramkan wewangian atau parfum ke dalam tubuhnya. Makanya pas dibilang gitu, aduh teh penciuman teh sesuatu yang jarang banget diulik psikologis, tapi dia teh selalu ngasih efek nostalgia yang luar biasa. So, Akang Teteh beres hujan, yang membuat Akang Teteh relax itu apa coba? Apakah melihat hujan itu reda? Bukan, tapi bau bekas air yang bercampur dengan tanah itu yang membuat kita relax. Coba bayangin Akang Teteh yang lagi di Kopo, beres macet, hujan raat, visualnya apa yang indah? Apakah bikin relax di Kopo? Dan tuh daya kolot, enggak. Si Baduyut, rudet Kopo kira condong di bagian kolong namanya dekat rumah saya. Tapi kalau kita merem aja, coba merem kan, terus hirup udaranya, beda. Ya, bau air, udara, tanah, kesang, luar biasa. Nah, akhirnya saya kerjasama sama brand itu. Ini mah jadi mau promo ya, S3 Marketing. Nanti saya bikin namanya Sen, S-nya S-C-E-N-T, Sensation. Nanti tunggu tanggal launchingnya. Nah, sensation ya atau sensasi. Sensasi itu apa kan? Di dalam istilah psikologi dia tuh masuk ke sense. Sense itu apa? Sense itu penginderaan. Makanya nanti ada tipe-tipe kepribadian, salah satunya sensing, ya kan? Ada orang yang tipenya sensing, kan ada orang yang tipenya thinking. Segala di pikiran gitu ya. Kenapa ya ini tuh berwarna coklat kan saya jadi pengen coklat jadi kapitan. Dia jadi pikiran kemana nanti nutup kepikiran. Oke. Ada yang sifatnya intuitif, jadi gak pernah mikir, pokoknya mah nebak-nebak, intuitif kan gitu ya. Ada macam-macam. Nah, ada orang-orang yang sensi, dia harus megang, merasa dulu. Coba, makanya ada nggak Akang Teteh yang tipe orang yang susah untuk belanja online? Dia harus megang barangnya. Pokoknya kalaupun belanja harus COD. COD itu untuk memfasilitasi orang-orang sensi, karena dia tuh harus megang bahannya. Coba lihat Akang Teteh kalau ke mall aja, lihat orang yang ngeliatin baju tuh kan nggak megang bahannya, yang dipegang apa? Harganya ya. Yang udah semua sanggup, walaupun halus, akhirnya nanti mampu manggil ya gitu ya. Itu orang apa coba? Orang thinking gitu mah. Ya, mikiran duit bukan atau ente. Tapi orang sensi mah nggak lihat harganya, dia pasti pegang dulu bahannya, ya nggak? Bener kan? Akan cara pegang bahan atau boga bahan. Nah itu namanya sense ya. Sense itu orang-orang yang kemudian mengutamakan penginderaan, paling senang memanjakan matanya. Makanya kalau ada orang yang bilang, Kang saya mah tipe belajarnya visual, lebih mudah melihat dengan cara membaca, atau kan harus ada tampilannya kalau belajarnya gitu ya. Atau ada yang bilang aku mah orangnya auditori. Nah mau visual atau auditori sama-sama orang sensing berarti. Kalau di psikologi gak dipisah gitu ya. Berarti sama-sama orang sensing. Sense itu dia harus ngerasain, harus megang, harus melihat. Aku belum percaya sampai aku melihat sendiri dengan mata kepalaku sendiri. Nah itu berarti orang sensing. Kebayang sampai sini ya? Clear ya? Nah, sekarang udah mulai punya bahasa yang sama kita tentang sense ya. Nah, jadi ketika ngomongin soal sensasi, ngomongin zalzalah di dunia sosial, ketika ditafsirkan dalam ilmu sosial, ternyata al-zalzalah itu goncangan-goncangan berupa sensasi
Yang mau nggak mau, kita teh yang tadinya nggak mau ngelihat juga jadi ngelihat. Gitu ya. Lagi naik motor, nggak mau ngelihat juga ada aja spanduk-spanduk yang gemoy. Gerakan muda oligarki ya, negara gemoy. Nah, kade. Nggak mau ngelihat, tapi kelihatan. Itu namanya sensasi. Kebayang sama ini ya? Kita nggak bisa milih kalau sensasi mah. Makanya sepintar, ada paribahasanya, sepintar-pintar apapun kita menyembunyikan bangke, lama-lama akan tercium apa? Baunya, benar ya? Nah itu tuh orang apa? Orang maksudnya paham ya? Itu namanya sensation, sensasi. Jadi ternyata salah satu ujian kehidupan itu adalah adanya sensasi. Makanya kamu mah orang yang suka cari sensasi. Nah ini orang-orang marketing, advertising pasti gitu ya. Gimana caranya supaya kita dapat perhatian orang, kan gitu ya. Harus bikin apa? Bikin sensasi. Makanya nggak ada lagi prestasi itu prestasi yang bisa kelihatan, prestasi yang sensasional. Makanya anak-anak tuh suka nyari perhatian orang tuanya dengan melakukan hal-hal yang sensasional. Jika anak saya jungkir balik, ngalungkeun mangkok, coba, wah luar biasa. Itu kan sensation. Supaya kita mau nggak mau terdistraksi. Lagi ngetik kan, kudublak. Nah, mana itu kan? Karena dia harus ngelihat sense. Nah, ini paham ya? Clear ya? Nah, cuman teman-teman gini, sensasi inilah yang kemudian berpengaruh pada baal dan tidak baalnya diri kita. Jadi kalau masih ingat definisi baal? When we cannot feel anything at all, itu namanya baal ya. Jadi kalau kita pakai sebuah penggaris saja, penggaris, kebanyakan dipapar sama sensasi, membuat kita yang bukan orang sensing pun akan terus dipapar hal-hal yang kita nggak mau lihat, kelihatan. Hal-hal yang nggak mau kita dengar, kedengeran. Hal-hal yang nggak mau kita cium, keciuman. Apa itu ya bahasanya yang lebih sopan sedikit? Nah, ini kan ada level-levelnya nih ya. Katakanlah kita punya level-levelnya. Level-level ini tuh membuat kita tidak punya lagi ambang yang kita sadari kita tuh ada di mana. Jadi ambang tuh mestinya aku tuh punya standar di bawah ini mah, misalkan di bawah sini mah, aku mestinya kehiraukan. Aku mestinya fokus. Nah, orang-orang tuh udah jadi kehilangan fokus gara-gara sens. Sampai ini clear ya, paham ya. Nah itu yang kemudian dibahas kemarin sama para profesor-profesor. Ini yang membahayakan kesehatan mental kita. Lalu kita ngasih rekomendasi dan terutama kemarin baru dipublish ya sama WHO. WHO menyebutkan bahwa salah satu gangguan mental yang harus kita waspadai, teman-teman coba cek di WHO. Salah satu gangguan mental yang harus diwaspadai, terutama pada anak muda. Ini buat semua orang, tapi terutama pada anak muda apa coba? Kata WHO, loneliness. Apa itu loneliness? Kesepian. Karena pilihannya tuh kalau nggak di bawah sini, kita tuh harus di atas sini, sensasi itu. Gak pernah kita bisa biasa-biasa aja. Makanya orang-orang tuh gak pernah biasa-biasa aja. Makanya wajar kalau ada orang yang marah-marah ya. Cing atau biasa wae, sorry, orang mah luar biasa. Emang mana yang biasa-biasa gitu. Karena orang tuh gak bisa ada di tengah-tengah ini nih. Kita tuh ambangnya tuh kalau nggak di ekstrim kiri, tidak merasakan apapun, ya. We cannot feel anything at all. Sama everything hurt our feeling. Semua kena di sense kita, rasa kita, perasaan kita. Dua hal ini aja. Makanya wajar kan? Kalau anak kita jadi baperan, wajar. Karena sensasinya berlebihan sekarang tuh. Orang menciptakan sensasi itu gila-gilaan. Anak kita yang masuk ke dunia industri apapun, pasti mereka tuh sibuk menciptakan sensasi. Gitu. Gak ada yang sibuk menciptakan prestasi, sibuk menciptakan sensasi yang mendistraksi kita. Bahayanya kita selalu ada di dua ambang ini. Nah, kenapa WHO akhirnya mempublish soal kesepian? Kenapa coba? Karena baik di bagian ini dan di bagian ini membuat orang itu terpolarisasi. Polar itu dari kutub ya. Polarisasi. Kita tinggal punya pilihan. Kalau nggak ke kutub ini, bayang sama ini ya, ke kutub ini.
dikutuk-kutuk kita teh, gak bisa pilihan yang lain. Makanya hanya ada dua orang di dunia ini, orang yang kayak gini, Baal 6, atau orang-orang yang hipersensitif, ya, sensitif, bukan peka. Kalau peka mah bagus, ini mah sensitif. Dikit-dikit marah, dikit-dikit baper. Tadi ya, sama tukang angkut di kelas, ayo lagi rame ya, meme sama postingan. Kalau ngelaksonin di Bandung mah, gitu ya, mana baca itu ya? Apa yang terjadi kalau kita mencari klakson di Bandung? Nah itu tuh, ini sensitif. Langsung mau ke mana sih? Gak ada orang yang sok kan, apalagi sama orang-orang yang gak dikenal. Kita tuh sama orang yang gak dikenal tuh gak bisa biasa-biasa aja. Sok, nanti cobain aja ya, tengok kanan kiri sama yang gak dikenal, pilihannya cuma dua. Tiba-tiba jadi musuh, semusuh-musuhnya lagi naik motor, naon lo, wah berantem aja. Atau gini, nah ini yang aneh. Pulang-pulang sopan aja kan jadi sopan lebay. Jadi nggak ada yang maju coba. Mangga. Yang di belakang ribet. Ini nih, udahnya. Sok kang besok, tak keren bisa ternyata. Pilihannya tuh cuma dua ini, terpolarisasi. Nah, makanya ini fenomenanya ya. Ini saya baru ngomongin fenomenanya. Sekarang itu zaman now tuh sekarang lagi kayak gini tuh. Hasil bahasan di konferensi kemarin, kita tuh lagi gak sadar. Ada gak yang sadar dan mencoba untuk betul-betul menikmati dan merasakan? Padahal kita tuh lagi ada di dunia yang lagi digoncang sama sensasi. Ada gak yang mencoba untuk merasakan dan menikmati hal-hal kecil sederhana? Gak ada kan? Padahal itu terapinya. Jadi untuk mindahin yang ini, terapinya apa? Menikmati hal-hal kecil sederhana. Untuk terapi kan aku tuh orangnya lebay banget, kagetan di WA dikit aja, sih ini jodohku. Kayak lagi bunyi WA, ini jodoh lain, terus dibuka, hai. Alarm tuh bangunnya tuh gak bisa tidur 3 hari gitu. Alarmnya, pokoknya malah lebay orang sekarang teh. Pilihannya cuma dua. Gak ada yang biasa-biasa aja teh, gak ada. Yang biasa-biasa aja tuh kelahiran 70, 68 gitu. Sisanya mah udah kelahiran 90 kesini mah udah weh. Dua ini aja, set, ya, antara kanan atau kiri, sok keren, saya bisa akan eta, kan, saya bisa kan. Nah ini fenomenanya, dan kemudian di konferensi itu dikatakan apa yang bisa kita lakukan. Ternyata rumusnya ada di ayat-ayat terakhir, ya. Mana nih? Paman, ya, kalau zaman saya ngaji waktu itu man, cing saha jalma ya. Kalau di bahasa Indonesia kan barang siapa. Saya tuh kalau lagi suka nanya, kalau barang siapa, barangnya punya siapa, Ustaz? Gitu ya. Siapa ya? Iya ya. Barang. Pernah ada yang coba menanya, ada lulusan sastra Indonesia nggak? Kenapa ya istilahnya atau frasenya itu barang siapa? Coba. Barang siapa? Siapa ya? Suka bertanya-tanya ya. Faman yakmal mithqala dzarrah khairan yarah, ya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan dzarrah. Nah, ada istilah namanya dzarrah itu, dzarrah kecil. Kecil. Kalau kata anak saya kecil banget. Jadi ternyata yang membuat kita bisa menterapi diri kita dari polarisasi berlebihan akibat adanya sensasi adalah mulai kembali menseriusi menikmati hal-hal kecil sederhana, ya. Karena tadi ya, balik lagi ke pembuka tadi, anak teteh, hujan itu luar biasa indah, deras. Tapi kalau kita ulik kan tetesannya paling saketelan ya. Kita dulu pernah nonton film kartun nggak? Judulnya film animasi, judulnya Ants, ya. Tentang semut. Semut itu kalau datang hujan kan kayak yang dibom,
Wah, kecil tapi kecil tapi mau, so, bayangin, sedikit tapi mau. Makanya saya mau bahas tentang all the small thing, ya, small things. Nah, kajian soal dzarrah ini yang panjang. Si profesor ini baru ngeluarin paper-papernya, penelitian-penelitiannya terkait dengan small thing. Apa yang membuat orang terobsesi pada keilmuan atau sains apa coba? Hal-hal kecil. Kayak di fisika kan, fisika kuantum, nyari atom, ya, buat teman nongkrong, atau sukro. Kan kita selalu nyari apa sih partikel atau bagian terkecil dari dunia ini. Jangan-jangan itulah yang menciptakan segala sesuatu kan, yang menjadi puzzle atau kepingan segala sesuatu. Coba, adanya tulisan ini kalau kita lihat pakai mikroskop adalah apa coba? Gabungan dari titik-titik kecil, ya kan? Tinta-tinta kecil, benar nggak? Nah, orang-orang yang ngobrol langsung mikir, tinta, cinta, siapa yang mencintai aku? Nah gitu, sensitif. Itu ekstrem kanan gitu ya. Itu contoh orang yang ekstrim kanan, akhir jadi seakan. Small things itu suka jadi obsesi para ahli, para akademisi, para peneliti. Kenapa? Karena mereka pengen tahu apa yang membangun sesuatu, apa yang membuat sesuatu itu mengada dan menjadi. Namanya small thing. Nah, makanya nanti ada sebuah rumusan the law of small things. Hukum dari sesuatu yang kecil. Contohnya kayak gini kan, the law of small things itu kayak gini. Kalau kita minum pakai air mineral kemasan gelas, tahu ya, plastik, ya, yang di kemasan plastik loh ya. Minum, terus kita buang satu, banyak nggak? Enggak ya. Tapi kita minum sehari 3 kali, banyak apa dikit? 3 banyak nggak? 3 minum 3 gelas satu hari, banyak apa dikit? Dikit kan? Ya. Terus kita ulang selama 7 hari, banyak apa dikit? 7 kali 3 berapa? 21. Banyak apa dikit? 21. Dikit ya, dikali 365 hari, 365 kali 3, banyaknya. Terus nah, kalau sampah si gelasan ditumpuk jadi banyak kan? Kira-kira jadi masalah kan? Masalah nggak kira-kira? Itu kan dari satu orang, bayangin, dari satu orang. Sekarang manusia ada 6 atau 5 miliar. Jadi masalah nggak tuh? Makanya kemarin itu di konferensi ada yang bilang kayak gini, bapak-bapak ibu semua, ada yang tahu nggak baju-baju bekas kita itu kira-kira akan kita pada punya baju cuma satu nggak? Enggak kan? Beda-beda ya. Senin koneng gedang, Selasa berem banteng, Rebo mungkin gitu ya, biru benhur, macam-macam lah, hejo gandot, hejo sage kan gitu. Beda-beda tuh warnanya. Apalagi yang ahwat ya, kerudungnya segi 3, segi 4, trapesium, beda-beda itu. Belum sama ciputnya, ada ciput ninja warrior, ciput beda-beda itu teh. Kalau udah kemudian nggak kita pakai, nanti yang bekasnya kemana? Jadi elap. So berapa juta elap di rumah kita ada nggak yang kalau ngelap yang warna hitam pakai elap hitam, ada yang gitu nggak? Kebanyakan ribunya, tapi ada orang yang kayak gitu ya. Makanya Kang Teh ya kalau merujuk ke rumusan ini nggak ada tuh yang namanya orang-orang perfeksionis. Yang ada orang-orang lebay yang terlalu sensitif. Kebayang sama dia? Salah niat. Kang, aku deh orangnya perfeksionis. Aku baca bilang, karena nggak ada orang-orang yang perfeksionis. Ngakunya aja perfeksionis, padahal dia sensitif sebetulnya. Ya, hati-hati. Ada orang yang, aku tuh kenapa ya prokrastinasi? Aku teh pemalas. Bukan pemalas, bukan prokrastinasi. Kamu baal. Ya, kita mau kudu di Ciwitan. Yang gitu mah biar nggak baal. Nah, sampai sini kebayangnya clear ya?
Ternyata ada yang kemarin tuh yang menunjukkan fakta di konferensi itu, ternyata baju-baju bekas di dunia itu dibuangnya di mana coba? Di gurun. Jadi kalau kita pakai drone, di gurun itu tuh ada tumpukan baju banyak di situ. Limbah dari baju-baju yang ada di seluruh dunia yang udah nggak kepake, kebayangkan? Nah, gitu ya. Makanya kalau ternyata di sini di surat Al-Zalzalah ada ternyata tuh ada yang keluar dari bumi yang merusak. Kan kalau di beberapa tafsir tuh, tafsir ulama-ulama tafsir zaman dulu tuh mengatakan bahwa itu tuh nanti orang-orang yang meninggal jadi beban, itu kemudian pada muncul lagi di hari kiamat, ya tafsirnya kan gitu. Tapi orang-orang sosial yang waktu itu berkumpul menyatakan bahwa kita itu tidak pernah menseriusi hal-hal kecil. Kita anggap cuman buang sampah doang, ya gitu ya. Karena yang kita pegang kan cuman air gelas mineral plastik itu kan ya. Udah kita buang ke tempat sampah kita. Sehari paling berapa sih? Kan udah kita keresekin, ya kan? Kita simpen ke mang-mang sampah kan gitu ya. Mang-mang sampah simpen lagi. Tapi numpuk banyak pas udah kejadian di TPS aja atau TPA. TPA apa? Taman Pendidikan Al-Quran. Itu tuh jadinya luar biasa, jadi masalah ya. Kebayang sampai sini ya? Yang kecil ternyata jadi masalah besar. Tidak pernah menseriusi yang kecil, tiba-tiba jadi masalah besar. Nah makanya kemudian kesimpulan di kumpulan itu adalah kita tuh udah jarang banget untuk menseriusi yang kecil. Makanya disebutkan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau yang dzarrah itu baik, maka sarroh. Nah, sarroh itu yarah itu dari kata kita tuh melihat. Nah, ada profesor yang dia kemudian presentasinya kayak gini. Yang dimaksud yarah itu adalah sesuatu yang bersifat hasil. Hasil. Jadi kalau ternyata proses tidak mengkhianati hasil, itu salah. Yang benar adalah hal kecil selalu berpengaruh terhadap hasil. Kalau pengen punya hasil, maka ubahlah dari hal-hal kecil yang kita lakukan. Penelitiannya si mamang-mamang ini ya, mamang profesor ini bagus. Hal kecil apa coba? Menjauhkan tiap hari handphone sebelum tidur sebanyak 1 cm aja dari tempat tidur kita, lama-lama akan mengubah kepribadian, intelektualitas, dan temuan dia apa coba? Finansial. Jadi kalau akang dan teteh pengen naik, bertumbuh, penghasilannya 3% sebulan, konsisten tiap hari memindahkan handphone kita sebelum tidur menjauh dari tempat yang biasa kita simpan 1 cm lebih jauh dari tempat kita tidur. Sengaruh itu ya. Jadi all the small thing, jadi small thing. Nah, jadi kalau misalkan akan datang mikir bahwa proses mah tidak mengkhianati hasil, kerja keras tidak mengkhianati hasil, bukan. Yang tidak mengkhianati hasil adalah apa? Hal-hal kecil. Hal-hal kecil yang dilakukan yang nggak pernah kita seriusin, itu kemudian the law of small thing. Nah ini yang terus siapa namanya dari Turki, Universitas Turki, dia bilang kayak gini. Dia penelitiannya kayak gini. Tiap kali kita memfokuskan diri pada hal-hal yang kecil, maka kemudian membuka peluang untuk bersyukur. Maka dia mendefinisikan syukur sebagai apa coba? Syukur adalah sebuah kegiatan di mana kita mengingat kembali hal-hal kecil yang kita lakukan, yang itu tuh masih dalam konteks iman, walaupun belum amal soleh. Karena tidak melakukan hal yang buruk, itu tuh udah beriman, maka dia bersyukuri bahwa ya Allah, terima kasih Engkau masih menjaga aku dalam keimanan. Aku tidak mencuri, aku tidak berbohong, aku tidak menzalimi orang. Itu dulu dalam kondisi beriman, dan itu definisi syukur katanya. Jadi bersyukur gampang apa susah? Kalau kata profesor itu, beliau bilang ternyata bersyukur mudah. Mengingat sesuatu yang kita lakukan, dan yang kita lakukan itulah tidak termasuk ke dalam sesuatu yang buruk, itu tuh udah bentuk syukur katanya. Alhamdulillah tadi pagi aku jalan kaki dari rumah ke warung. Ada dosa nggak yang dilakukan? Alhamdulillah, udah beriman. Nah kayak gitu, itu teh disebut dengan
rasa syukur hal-hal kecil yang kemudian membuat kita narik diri kita untuk kembali berada di pertengahan. Nah, upayanya adalah menjadi muslim yang kembali muslim yang di pertengahan, bukan muslim yang ekstrem kanan, sensitif, terlalu sensitif ya. Organisasinya naon? Anu loreng lain. Anu loreng gitu ya. Atau yang ini diem gitu ya. Baal.